Terdapat pepatah mengatakan setiap teman mewakili dunia dalam diri kita. Dunia yang mungkin belum lahir sampai mereka tiba, dan hanya dengan pertemuan inilah dunia baru terlahir. Kita memang berasal dari beragam budaya, beragam suku, dan berbagai daerah. Namun sekarang kita telah menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Sains Data Institut Teknologi Sumatera. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 Jakobi, CU HMSD ADTEMA, untuk mempresentasikan hasil riset kami mengenai mahasiswa Sains Data Angkatan 2022. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dea Amelia Putri NIM 122450004. Aku Anissa Fitriani dengan NIM 122450019. Saya Raid Muhammad Noval dengan NIM 122450027. Saya Ala Nurul Islami Pasha dengan NIM 122450033. Perkenalkan, aku Patricia Leandria Diajeng Putri dengan NIM 122450050. Halo, perkenalkan nama saya Tria Yunani dengan NIM 122450062. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Joy Pratiwi dengan NIM 122450074. Aku Iza Lutfia dengan NIM 122450090. Saya Evan Alfaridzi dengan NIM 122450093. Aku Ferdi Kevin Ibaho dengan NIM 122450107. Aku Dinda Nababan dengan NIM 122450120. Aku Bastian Yaskia Silaban dengan NIM 122450130. Saya Rafli Prabu Dermawan dengan NIM 122450140. Sebelum kita menganalisis data, terdapat tahap pertama yang harus dilakukan, yaitu tahap pengumpulan data atau data collection. Sebelumnya, kita perlu mengimport library untuk mempermudah proses analisis data. Library yang dapat digunakan untuk mempermudah proses analisis data yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, PyPlot, dan Seaborn. Selanjutnya, kita dapat menggunakan sintak pd.create_csv untuk mengimpor dataset. Selanjutnya, kita memasuki tahap data understanding. Data understanding bertujuan untuk memahami data yang akan dianalisis. Untuk memahami data dapat digunakan sintak data.info buka dan tutup kurung yang akan menampilkan info mengenai data yang dianalisis seperti banyaknya data yaitu 131, banyaknya kolom yaitu 9 yang terdiri dari timestamp, email address, nama lengkap, NIM, asal provinsi, minat departemen, minat divisi, matkul favorit PB, dan matkul favorit semester 3. Selain itu, dapat diketahui tipe data yang ada pada data. Selanjutnya, dapat menggunakan sintak data.sampel 10 untuk mengambil 10 sampel data secara acak. Selanjutnya, kita masuk ke tahap data preprocessing. Data preprocessing merupakan proses mengubah data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dengan tujuan untuk mentransformasikan data untuk dianalisis agar menghasilkan data yang berkualitas dan akurat. Yang pertama, ada data columns, di mana yang berfungsi untuk memunculkan variabel atau argumen-argumen apa aja sih yang ada pada kolom pada data yang tersedia. Untuk itu kita menggunakan kode data.columns, di mana output yang dihasilkan yaitu seperti timestamp, email address, nama lengkap, NIM, dan lain-lain seperti yang ada pada gambar. Untuk yang kedua yaitu kita mengetahui tipe-tipe data apa aja sih yang ada pada data yang telah disediakan. Untuk itu kita menggunakan kode data.dtypes, di mana output yang dihasilkan rata-rata merupakan tipe data objek selain NIM. NIM merupakan tipe data integer. Untuk yang ketiga ini kita ingin menghapus beberapa kolom yang ada pada data. Oleh karena itu kita menggunakan kode data.drop dengan mencantumkan nama kolom yang akan kita hapus, dan pada kali ini kita akan menghapus kolom timestamp, email address, nama lengkap, dan NIM. Nah, karena kali ini kita akan menghapus kolom, maka kita menggunakan eksis sama dengan 1. Setelah itu kita menggunakan kode data.head untuk memanggil 5 baris pertama pada data yang akan kita hapus. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir, kita akan mengembalikan jumlah nilai yang hilang dalam kumpulan data dengan menggunakan fungsi data.input
is null buka kurung tutup kurung titik sum buka kurung tutup kurung, di mana output yang dihasilkan yaitu data-data atau kolom yang tidak terhapus. Di antaranya yaitu asal provinsi, minat departemen, minat divisi, dan lain-lain seperti yang ada pada gambar. Baik, saya akan menjelaskan di bagian provinsi asal daerah. Nah, sebelumnya kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita sudah menyiapkan datanya, kita baru bisa membuat programnya seperti pada gambar di samping saya. Nah, kita untuk menghitung frekuensi dan mengubah hasil ke dalam data frame, kita menggunakan program provinsi counts bersama dengan data asal provinsi, value counts, reset index, dan provinsi counts dot column sama dengan asal provinsi, jumlah. Lalu untuk menampilkan hasil data frame-nya, kita membuat program lagi print dalam kurung provinsi underscore counts. Nah, setelah kita sudah membuat programnya, baru kita menjalankan programnya. Nah, setelah dijalankan muncullah data yang seperti pada gambar. Nah, dari data pada gambar, kita dapat menyimpulkan bahwa 49 orang mahasiswa sains data angkatan 2022 itu berasal dari Lampung, 23 orang berasal dari Jawa Barat, 13 orang dari Banten, 12 orang berasal dari Sumatera Barat, 11 orang berasal dari Sumatera Utara, 9 orang dari Sumatera Selatan, 6 orang dari DKI Jakarta, 3 orang dari Riau, 2 orang dari Kepulauan Riau, 1 orang dari Bangka Belitung, 1 orang dari Bengkulu, dan 1 orang dari Jambi. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visualisasi data asal provinsi mahasiswa sains data. Terlihat pada bar plot yang menyatakan X yaitu jumlah, Y asal provinsi, dengan title asal provinsi mahasiswa sains data, data yang diambil dari provinsi underscore count, dengan warna menggunakan palet. Terlihat pada bar plot, mahasiswa sains data kebanyakan berasal dari Lampung dengan jumlah lebih kurang dari 50, selanjutnya Jawa Barat lebih dari 20, selanjutnya Banten lebih dari 10, Sumatera Barat lebih dari 10, Sumatera Utara lebih dari 10, Sumatera Selatan lebih kurang 10, DKI Jakarta kurang dari 10, Riau kurang dari 10, Kepulauan Riau kurang dari 10, Bangka Belitung kurang dari 10, Bengkulu kurang dari 5, dan Jambi kurang dari 5. Selanjutnya, masuk ke analisis data minat departemen yang ada di Himpunan Mahasiswa Sains Data Adiatama. Dari hasil survei teman-teman Sains Data Angkatan 2022, dapat dinilai bahwa Departemen Eksternal memiliki peminat sebanyak 30 orang. Selanjutnya, Departemen Pengembangan Sumber Daya Anggota atau PSDA diminati oleh 23 orang, lalu Badan Legislatif diminati oleh 23 orang, Akademik dan Keprofesian atau MIKPES diminati oleh 19 orang, Media dan Kemitraan diminati oleh 18 orang, Kesekjenan diminati oleh 8 orang, Internal diminati oleh 5 orang, dan Senator diminati oleh 5 orang. Di sini dapat disimpulkan bahwa eksternal paling banyak memiliki peminat, sedangkan internal dan senator memiliki paling sedikit peminat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait visualisasi data minat departemen mahasiswa sains data. Dalam visualisasi data bagian departemen, dapat digunakan sintaks sns.barplot dengan menambahkan keterangan di sumbu X, yaitu jumlah minat, dan di sumbu Y, yaitu bagian-bagian dari departemen. Setelah itu, digunakan sintaks plt.xlabel dengan keterangan jumlah minat. Selanjutnya, pada sintaks plt.ylabel, keterangannya adalah departemen. Untuk sintaks plt.title dapat ditulis dengan minat departemen mahasiswa sains data. Dan untuk sintaks plt.show untuk menunjukkan bar plot. Bisa dilihat pada grafik di bar plot, sumbu X merupakan jumlah minat dan sumbu Y merupakan departemen. Di bar plot sendiri menunjukkan bagian departemen dari yang paling banyak diminati hingga yang paling sedikit diminati. Bisa dilihat urutan departemen dari yang paling banyak diminati yaitu dari departemen eksternal dengan 30 suara. Selanjutnya dari departemen pengembangan sumber daya anggota dan badan legislatif dengan jumlah suara yang sama yaitu 23 suara.
Kemudian disusul dengan Departemen Akademik dan Keprofesian dengan 19 suara. Lalu diikuti dengan Departemen Media dan Kemitraan dengan 18 suara. Kemudian ada dari Departemen Kesekjenan dengan 8 suara. Serta yang paling sedikit diminati ada di Departemen Internal dan Senator dengan total 5 suara. Di sini saya akan menjelaskan analisis untuk menghitung frekuensi nilai dalam kolom minat divisi. Nah, di layar sudah ditampilkan data dari pilihan anak-anak sains data angkatan 22 terhadap divisi yang ada di HMSD Adiatama. Nah, di situ terdapat sintaks. Yang pertama itu ada data dalam kurung minat divisi, lalu vol cons. Ini adalah langkah pertama di mana kita akan mengambil kolom minat divisi dan data frame. Dan kemudian mengubah metode vol cons untuk menghitung berapa kali setiap nilai muncul dalam kolom tersebut. Hasilnya adalah objek series yang akan berisi frekuensi setiap nilai. Lalu terdapat reset index. Setelah menghitung frekuensi, kita akan menggunakan metode reset index untuk mengubah objek series menjadi data frame. Ini akan mengatur ulang indeks data frame sehingga indeksnya akan menjadi urutan default. Dan hasilnya perhitungan frekuensi akan menjadi salah satu kolom data frame. Lalu ada div count columns sama dengan dalam kurung minat divisi dan jumlah. Di sini kita akan mengganti nama kolom dalam data frame yang dibuat. Kolom yang sebelumnya bernama indeks akan diubah menjadi minat divisi, sedangkan kolom yang berisi frekuensi akan diubah menjadi jumlah. Lalu yang terakhir ada print dalam kurung div counts. Itu adalah di mana kita mencetak data frame div counts yang telah diubah sesuai dengan perhitungan frekuensi dan perubahan nama kolomnya. Nah, hasil akhir dari data frame yang berisi dua kolom, yaitu minat divisi dan jumlah, yang menampilkan frekuensi masing-masing nilai dalam kolom minat divisi. Lalu di layar hasilnya ada urutan pertama yang memiliki peminat banyak adalah dari eksternal, yaitu pengabdian masyarakat, yaitu 19 orang, lalu disusul dengan manajemen minat dan bakat itu dari PSDA, lalu yang ketiga adalah komisi 1 balik, yaitu berisi 13 orang. Sekian penjelasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bar plot minat divisi mahasiswa sains data. Di sini kita awalnya harus memasukkan dan menginputkan kode terlebih dahulu. Dari kode tersebut akan didapatkan sebuah diagram batang yang menunjukkan frekuensi masing-masing nilai dalam kolom minat divisi dari data frame data dengan label-label yang sesuai pada sumbu-sumbunya. Diagram ini membantu dalam memvisualisasikan distribusi minat divisi mahasiswa dalam bidang sains data. Di sini saya sudah mempunyai sebuah bar plot yang menunjukkan bahwa 17,5 dari anak sains data memilih departemen eksternal di divisi pengabdian masyarakat. Di sini kita juga mempunyai data pilihan terendah, yaitu 2,5 anak sains data memilih departemen internal di divisi kesejahteraan anggota. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada mata kuliah favorit di TPB. Nah, mata kuliahnya itu ada matematika, pengantar komputer dan software, olahraga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi dasar, kimia dasar, lingkungan hidup Sumatera, dan fisika dasar. Nah, dari hasil yang didapatkan dari program studi sains data angkatan 2022, peminat yang paling banyak yaitu adalah matematika sebanyak 38 orang, pengantar komputer dan software 22 orang, olahraga 19 orang, bahasa Inggris 17 orang, bahasa Indonesia 9 orang, biologi dasar 9 orang, kimia dasar 9 orang, lingkungan hidup Sumatera dan 6 orang, dan yang terakhir fisika dasar 2 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data dari mata kuliah favorit TPB mahasiswa sains data. Pada visualisasi kali ini kami menggunakan bar plot dengan di bagian X-nya yaitu jumlah favorit dan di bagian Y-nya yaitu mata kuliah, dan dengan title mata kuliah favorit TPB mahasiswa sains data. Datanya diambil dari TPB Counts. Di sini kami menggunakan palet agar visualisasinya berwarna.
Dari hasil visualisasi yang didapatkan, terdapat lebih dari 35 mahasiswa sains data menyukai mata kuliah matematika. Dan ada kurang dari 25 mahasiswa sains data menyukai mata kuliah pengantar komputer dan software. Dan ada kurang dari 20 mahasiswa sains data menyukai mata kuliah olahraga bahasa Inggris sebagai mata kuliah favorit di TPB. Dan ada juga lebih dari 15 mahasiswa sains data menyukai mata kuliah bahasa Inggris dan ada kurang dari 10 mahasiswa sains data menyukai mata kuliah bahasa Indonesia, biologi dasar, dan juga kimia dasar. Dan ada lebih dari 5 mahasiswa sains data yang menyukai mata kuliah lingkungan hidup Sumatera sebagai mata kuliah favorit TPB. Serta yang terakhir, ada kurang dari 5 mahasiswa yang menyukai mata kuliah fisika dasar sebagai mata kuliah favorit pada saat TPB. Nah, selanjutnya ini adalah hasil analisis data dari Prodi Sains Data Angkatan 2022. Nah, judulnya itu adalah mata kuliah favorit di semester 3. Dengan hasil voting terbanyak itu jatuh kepada mata kuliah algoritma pemrograman yang berjumlah sebanyak 42 orang nih yang menyukai mata kuliah Alpro. Nah, ada juga mata kuliah yang paling sedikit di peminat anak sains data angkatan 2022, yaitu ada di mata kuliah metode survei sampel atau bisa disebut juga MSS. Nah, ada sebanyak 3 orang yang menyukai metode survei sampel dan ada beberapa juga mata kuliah yang mereka paling minati di semester 3 ini. Selanjutnya adalah visualisasi mata kuliah favorit semester 3 mahasiswa sains data. Untuk sintaks yang di baris pertama, ini adalah perintah untuk membuat grafik batang atau bar plot dengan menggunakan data yang terdapat dalam variabel sem3_counts. Kolom jumlah digunakan sebagai sumbu X dan kolom matkul favorit semester 3 digunakan sebagai sumbu Y. Selain itu, avmod digunakan sebagai palet warna. Untuk sintaks yang kedua yaitu untuk perintah menambahkan label sumbu X yang bertuliskan jumlah favorit. Untuk sintaks yang ketiga yaitu perintah untuk menambahkan label sumbu Y yang bertuliskan mata kuliah. Untuk sintaks yang keempat ini digunakan untuk perintah menambahkan judul grafik yang bertuliskan mata kuliah favorit semester 3 mahasiswa sains data. Untuk sintaks yang terakhir ini adalah perintah untuk menampilkan grafik batang yang telah dibuat. Nah, hasil dari kode ini adalah grafik batang yang menampilkan jumlah mata kuliah favorit pada semester 3 untuk mahasiswa jurusan sains data beserta label-label yang menjelaskan komponen grafik tersebut. Bisa dilihat ini adalah grafik bar plotnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Insight yang dapat disimpulkan dari dataset mengenai data diri dan minat mahasiswa sains data angkatan 2022. Yang pertama, asal provinsi terbanyak terdapat di Provinsi Lampung dengan jumlah 49 mahasiswa. Di posisi kedua terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu berjumlah 23 mahasiswa. Di posisi ketiga berasal dari Provinsi Banten dengan jumlah 13 mahasiswa. Dan terakhir, mahasiswa paling sedikit terdapat di Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, dan Riau, yang masing-masing hanya 1 mahasiswa. Yang kedua, peminat departemen yang paling terbanyak terdapat di Departemen Eksternal dengan jumlah peminat 30 mahasiswa. Di Divisi Pengabdian Masyarakat Departemen Eksternal terdapat 19 mahasiswa dan 11 mahasiswa di Divisi Ekstra Kampus. Yang ketiga, peminat departemen yang paling sedikit terdapat di Senator dan Departemen Internal dengan jumlah masing-masing hanya sekitar 5 mahasiswa. Poin keempat yaitu mata kuliah terfavorit TPB mahasiswa sains data angkatan 2022 dengan jumlah terbanyak
yaitu mata kuliah matematika dasar yang berjumlah 38 mahasiswa. Mata kuliah memiliki peminat merata, yaitu terdapat di mata kuliah Bahasa Indonesia, Biologi Dasar, dan Kimia Dasar, dengan masing-masing berjumlah 9 mahasiswa. Dan mata kuliah dengan peminat paling sedikit terdapat di mata kuliah Fisika Dasar, yang berjumlah 2 mahasiswa. Poin kelima yaitu mata kuliah terfavorit semester 3 untuk mahasiswa sains data di program studi sains data dengan jumlah peminat terbanyak terdapat di mata kuliah algoritma pemrograman dengan jumlah mahasiswa 42 mahasiswa. Peminat merata terdapat di mata kuliah teori peluang dan prinsip ekonomi mikro yang berjumlah masing-masing 13 mahasiswa. Terakhir, mata kuliah dengan peminat paling sedikit yaitu mata kuliah metode survei dan sampel yang berjumlah 3 mahasiswa.